Pernah tidak kamu merasa jantungmu copot hanya karena melihat unggahan teman di media sosial? Foto anak mereka yang baru berusia 9 bulan sudah bisa berjalan lancar, sementara anakmu yang seusia masih asyik merangkak. Rasa panik itu, perasaan bahwa kita tertinggal dalam sebuah perlombaan tak kasat mata. Itu nyata sekali, bukan? Sangat nyata. Itu adalah sindrom checklist anxiety modern. Kita hidup di era di mana anak-anak seolah menjadi proyek manajemen. Kita punya data, kita punya tabel, dan kita punya tenggat waktu. Tapi pertanyaannya, apakah kita sedang membesarkan manusia? Atau kita sedang merakit robot? Wah, itu pembukaan yang menohok. Tapi benar juga, kita sering terjebak pada kata milestone atau tolak ukur perkembangan ini. Sebenarnya, apa sih yang sedang terjadi di balik layar otak anak ketika mereka mencapai atau belum mencapai titik-titik ini? Apakah ini sekadar fisik atau ada sesuatu yang lebih filosofis di sana? Ini jauh lebih dari sekadar fisik. Bayangkan otak anak itu seperti sebuah kota metropolitan yang sedang dibangun dari nol. Milestone itu bukan sekadar dia sudah bisa berjalan. Itu adalah tanda bahwa ribuan kabel saraf baru saja tersambung, jembatan antar neuron telah kokoh, dan sistem kelistrikan otak sudah siap untuk beban kerja yang lebih berat. Ketika seorang bayi pertama kali tersenyum sosial bukan karena gas di perut ya, tapi senyum membalas sapaan itu adalah momen magis. Itu tanda bahwa dia menyadari keberadaan orang lain di luar dirinya. Itu adalah kelahiran empati. Kelahiran empati menarik sekali. Jadi ketika kita sibuk mencentang kotak bisa tersenyum, kita sebenarnya sedang menyaksikan fondasi kemanusiaan sedang dipasang. Tepat sekali. Dan masalahnya, kita sering terlalu fokus pada kapan hal itu terjadi, bukan bagaimana kualitasnya. Ambil contoh kemampuan berjalan. Rentang normalnya sangat luas, dari 9 bulan sampai 15 bulan, bahkan 18 bulan masih dianggap wajar. Tapi orang tua sering panik jika di bulan ke-12 anak belum jalan. Padahal, anak yang merangkak lebih lama mungkin sedang membangun struktur spasial yang lebih kuat di otaknya, atau kekuatan bahu yang lebih baik untuk keterampilan motorik halus nantinya. Jadi ada semacam biaya kesempatan atau opportunity cost dalam perkembangan otak. Jika dia fokus di satu hal lain mungkin menunggu antrean. Benar, otak bayi itu sangat efisien tapi energinya terbatas. Jika dia sedang mengunduh kosakata baru secara masif, mungkin kemampuan motoriknya akan melambat sebentar. Ini seperti komputer yang sedang update software besar-besaran. Kadang layarnya agak lagging, tapi proses di dalamnya sedang bergejolak luar biasa. Kita sebagai orang tua sering tidak sabar melihat loading bar-nya. Metafora yang bagus. Nah, bicara soal update software, mari masuk ke fase yang sering bikin orang tua pusing, fase terrible 2 atau usia 2 tahunan. Saat anak mulai bilang enggak untuk segalanya. Apakah ini milestone atau sekadar ujian kesabaran? Haha, itu adalah salah satu milestone psikologis terpenting dalam hidup manusia. Kata tidak adalah deklarasi kemerdekaan pertama seorang manusia. Sebelum fase ini, anak merasa dia dan ibunya adalah satu kesatuan. Saat dia bisa menolak, dia menyadari, aku punya kehendak sendiri. Aku terpisah dari kamu. Itu adalah momen yang harus dirayakan meskipun sambil menahan emosi, tentu saja. Dirayakan ya, agak sulit membayangkan merayakan anak yang tantrum di lantai supermarket. Tapi saya paham maksudmu. Itu adalah lahirnya otonomi. Lalu bagaimana dengan ledakan bahasa? Kadang ada anak yang diam saja, lalu tiba-tiba bicara kalimat penuh. Itu yang disebut fenomena Einstein Syndrome. Pada beberapa kasus, meski tidak selalu, ada tipe anak yang memproses dulu, baru eksekusi. Mereka adalah pengamat. Mereka mengumpulkan data, memahami pola gramatika dalam diam, dan ketika mereka merasa siap, mereka langsung meluncurkan kalimat. Di sisi lain, ada anak yang belajar dengan cara trial and error, mengoceh terus meski salah. Keduanya normal. Bahayanya adalah ketika kita memaksakan anak tipe pengamat untuk menjadi tipe penampil. Itu bisa mematikan rasa percaya diri mereka. Ini membawa kita ke isu yang lebih dalam, tekanan sosial. Di zaman sekarang, milestone, anak sering dijadikan rapor keberhasilan orang tua. Jika anakku bisa membaca di usia 4 tahun, berarti aku orang tua sukses. Bagaimana pandanganmu soal tren akademisasi dini ini? Ini adalah tragedi yang sunyi. Kita sedang mencuri masa kanak-kanak demi ego orang dewasa. Secara neurologis, otak anak usia dini didesain untuk belajar lewat pengalaman sensorik dan bermain, bukan lewat lembar kerja 2 dimensi.
Memaksa anak membaca lancar di usia 3 atau 4 tahun, padahal kesiapan otak rata-rata di usia 6 atau 7 tahun mungkin bisa dilakukan, tapi dengan harga mahal. Harga mahal seperti apa? Kecemasan dan hilangnya rasa cinta pada belajar. Anak mungkin bisa membaca, tapi apakah dia suka membaca? Atau dia melakukannya hanya untuk menghindari kekecewaan di wajah orang tuanya? Milestone kognitif seperti membaca dan berhitung itu pasti akan tercapai. Tapi milestone emosional seperti rasa ingin tahu, ketahanan saat gagal, dan kemampuan regulasi emosi, itu jauh lebih sulit dibangun jika fondasinya rapuh karena terlalu banyak tekanan di awal. Wow, jadi kita mungkin memenangkan pertempuran, anak bisa baca cepat, tapi kalah dalam perang. Anak tumbuh cemas dan benci belajar. Lalu bagaimana kita bisa menyeimbangkan ini? Kita tetap butuh panduan kan? Kita tidak bisa abai jika memang ada keterlambatan serius. Tentu, kuncinya adalah menjadi detektif, bukan mandor. Gunakan milestone sebagai peta kasar, bukan jadwal kereta api yang kaku. Perhatikan polanya. Apakah ada progres, meskipun lambat? Jika ada kemajuan, biasanya itu tanda baik. Tapi jika ada regresi kemampuan yang sudah ada tiba-tiba hilang, nah, itu tanda bahaya. Atau jika ada ketimpangan ekstrem. Misalnya sangat cerdas visual tapi tidak ada kontak mata sama sekali. Detektif, bukan mandor. Saya suka itu. Tapi mari kita bicara soal konteks masa depan. Dengan teknologi AI dan perubahan dunia yang cepat, apakah definisi milestone kita harus berubah? Maksud saya, apakah kemampuan menghafal atau berhitung cepat masih relevan sebagai tolak ukur utama di usia dini? Pertanyaan brilian. Di masa depan, kemampuan human skills akan jauh lebih berharga daripada rote skills keterampilan menghafal. Milestone yang harusnya kita rayakan bukan lagi sudah hafal abjad AZ, tapi apakah dia bisa bernegosiasi mainan dengan temannya tanpa memukul? Apakah dia bisa menciptakan permainan baru dari kardus bekas? Apakah dia bertanya kenapa? Kreativitas, kolaborasi, dan berpikir kritis. Betul, milestone abad 21 adalah fleksibilitas kognitif. Sayangnya, buku panduan kesehatan kita, buku KIA, belum sepenuhnya bisa mengukur kreativitas atau empati dengan angka. Jadi orang tua sering merasa itu tidak penting karena tidak ada di dalam daftar centang. Padahal, kemampuan anak untuk memahami perasaan orang lain adalah prediktor kesuksesan jangka panjang yang lebih kuat daripada usia berapa dia mulai berjalan. Itu sangat melegakan sekaligus menantang. Melegakan karena kita tidak perlu terobsesi pada hal teknis, tapi menantang. Karena mengajarkan empati itu jauh lebih susah daripada melatih jalan. Sangat susah, karena empati tidak bisa diajarkan lewat flashcard. Itu harus dicontohkan. Anak mengabsorpsi cara kita merespon stres, cara kita memperlakukan pelayan restoran, cara kita mendengarkan mereka. Jadi, milestone anak sebenarnya adalah cerminan dari kematangan emosi orang tuanya juga. Wah, kena lagi deh orang tuanya. Jadi kita tumbuh bersama mereka ya. Selalu, mengasuh anak adalah proses mengasuh ulang diri kita sendiri reparenting. Saat kita sabar menunggu anak mengikat tali sepatu yang lamanya minta ampun, kita sedang melatih otot kesabaran kita sendiri. Itu milestone buat kita. Menarik. Sebelum kita tutup, saya ingin membahas sedikit tentang red flags. Banyak orang tua takut sekali mendengar istilah ini. Kapan sebenarnya kita harus benar-benar mencari bantuan profesional tanpa menakut-nakuti, tapi agar kita waspada? Intuisi orang tua itu senjata paling tajam. Jika kamu merasa ada yang tidak nyambung, saat berinteraksi dengan anakmu, jangan abaikan. Secara teknis, perhatikan 3 area utama. Komunikasi, bukan cuma bicara, tapi gestur dan pemahaman. Motorik, apakah gerakannya simetris kiri kanan? Dan sosial, apakah dia tertarik pada manusia lain? Jika di usia 18 bulan belum ada satu kata pun yang bermakna, atau tidak menoleh saat dipanggil namanya, segera konsultasi. Lebih baik periksa dan ternyata normal, daripada menunggu dan kehilangan masa emas intervensi. Intervensi dini itu bukan vonis, itu bantuan. Otak anak itu plastisitasnya luar biasa. Semakin cepat dibantu, semakin cepat dia mengejar ketertinggalan. Intervensi dini bukan vonis, itu bantuan. Kalimat yang perlu digarisbawahi. Seringkali denial orang tua lah yang menghambat kemajuan anak. Ego kita adalah musuh terbesar perkembangan anak kita. Kita takut anak kita dilabeli berbeda,
Padahal label itu hanya alat untuk mendapatkan strategi belajar yang tepat. Luar biasa, kita sudah membahas dari biologi saraf, psikologi terrible 2, hingga filosofi pendidikan masa depan. Rasanya checklist di kepala saya sekarang berubah bentuk. Bukan lagi daftar tugas, tapi lebih seperti jurnal pengamatan. Itu tujuannya. Ubahlah mindset dari memperbaiki anak menjadi memahami anak. Setiap anak punya jam internalnya sendiri. Bunga mawar tidak mekar di waktu yang sama dengan bunga matahari. Dan kita tidak pernah memarahi bunga matahari karena dia belum mekar saat mawar sudah wangi. Kita hanya menyiramnya, memberinya matahari, dan menunggu. Metafora yang indah untuk menutup diskusi kita. Jadi, untuk para pendengar yang mungkin sedang cemas melihat anak tetangga sudah bisa salto, sementara anak sendiri masih belajar lompat, tarik napas. Lihat anak Anda. Lihat matanya, lihat usahanya, bukan cuma hasilnya. Benar, nikmati prosesnya. Karena satu-satunya hal yang pasti dalam tumbuh kembang anak adalah fase ini akan berlalu. Baik fase yang indah maupun fase yang melelahkan. Jangan sampai kita begitu sibuk mencatat masa depan, sampai lupa hadir di masa kini bersama mereka. Terima kasih banyak atas wawasan yang sangat dalam dan menenangkan ini. Rasanya beban di pundak banyak orang tua, termasuk saya, sedikit terangkat. Sama-sama, senang bisa berbagi perspektif. Sampai jumpa di episode berikutnya, teruslah bertumbuh bersama si kecil, bukan berlomba melawannya.